Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Amin ya. Amin. Mari kita membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Kita ambil di Yohanes pasal ke-11 ayat 1 sampai 44. Ini perikop yang agak panjang ya. Judul perikop, Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang mati itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus mati, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi, jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu, ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab dengan lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur,
Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Amin. Judul perikop yang sering banget kita dengarkan ceritanya waktu di gereja atau di sekolah minggu atau di kebaktian. Lazarus dibangkitkan. Sebuah cerita yang benar-benar membangkitkan iman kita. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi Tuhan Yesus benar-benar menyatakan imannya. Waktu itu kita tahu Tuhan Yesus pergi dari Yudea
menyingkir ke dekat Sungai Yordan ya, di seberang Sungai Yordan. Tuhan tinggal di situ. Karena apa? Saat itu Tuhan Yesus mau dirajam, Tuhan Yesus mau dilempar batu, sampai Tuhan Yesus menyingkir. Jadi ketika itu Tuhan Yesus mendengar kabar kalau Lazarus masih sakit, belum meninggal ya. Lazarus, Maria, Marta itu orang-orang yang disayang Tuhan. Dikatakan di sini juga kan, waktu Yesus melihat Maria menangis, Tuhan Yesus ikut menangis. Di ayat 33, Yesus melihat Maria menangis. Dan di ayat 35, maka menangislah Yesus. Yesus sampai ikut menangis karena apa? Rasa sayangnya kepada Lazarus, Maria, Marta. Tuhan Yesus ikut menangis. Jadi waktu itu saat Tuhan Yesus mau kembali ke Yudea, menemui Maria dan Marta untuk membangkitkan Lazarus, murid-murid sampai berkata, Tuhan, kamu mau balik ke Yudea, bukankah kemarin kamu mau dilempari batu? Murid-murid Tuhan Yesus sampai bertanya seperti itu. Dan ini yang dikatakan Thomas ya, ketika Tuhan Yesus tetap mau berangkat ke Yudea, yang dikatakan Tuhan Yesus seperti ini. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siang ya. Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang di dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Tuhan itu kan terang itu sendiri. Jadi ketika murid-murid Tuhan Yesus mengingatkan ya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Itu jawaban Tuhan Yesus. Kalau kita berjalan di siang, seperti kata Tuhan Yesus, kita tidak akan terantuk batu. Tapi kalau kita berjalan di malam hari, kita akan terantuk oleh batu. Yesus adalah terang itu sendiri. Dan apa yang dikatakan Thomas Didimus, Thomas atau yang sering disebut Didimus berkata, mari kita ikut Tuhan Yesus, kita mati bersama-sama dengan dia. Murid-murid Tuhan Yesus tetap mau menyertai Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan Yesus berkata dia sudah tertidur, tapi murid-murid Tuhan Yesus menangkap hal itu seperti kata-kata biasa, padahal itu kata-kata kiasan. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di sini ya, di ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi ini ada pelajaran yang mau diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Tuhan Yesus hadir di dunia ini mau menyelamatkan orang-orang Yahudi. Saat itu orang-orang Yahudi. Tapi Tuhan Yesus ditolak. Saat itu Tuhan Yesus berkata, saat mau dibunuh, Tuhan Yesus berhasil selamat. Karena apa? Belum saatnya Tuhan Yesus disalib. Karena apa? Tuhan Yesus masih harus mengajari murid-muridnya, agar murid-muridnya di sini dikatakan dapat belajar percaya. Banyak mujizat yang dilihat oleh murid-murid Tuhan Yesus. Orang buta dapat melihat. Tapi di sini Tuhan Yesus juga mengajarkan orang yang mati selama 4 hari dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengajar murid-muridnya terus menerus ya. 5.000, 4.000 orang dapat makan, benar-benar mujizat yang tidak bisa mereka sangkal. Orang buta melihat, orang bisu berbicara, orang kusta disembuhkan. Banyak mujizat, dan ini Tuhan Yesus mengatakan ini, syukurlah karena waktu itu Lazarus sudah mati. Karena apa? Ini sebagai pelajaran agar kalian percaya. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk punya iman. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Dan puncaknya saat mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi walaupun mereka sudah melihat begitu banyak mujizat
mujizat dari Tuhan. Bahkan mereka melihat sendiri Tuhan Yesus naik ke surga, banyak malaikat Tuhan. Tuhan Yesus tetap bilang, kamu jangan pergi dari Yerusalem sebelum apa? Sebelum Roh Kudus turun. Karena apa? Itu adalah terang bagi mereka. Amin ya. Dan di sini mereka pergi. Mereka pergi ke Yudea. Tepatnya Betania. Terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Mereka menemui Maria dan Marta. Tapi sebelum menemui Lazarus yang sudah meninggal, yang sudah dikubur, Tuhan Yesus dan murid-muridnya bertemu dengan Marta. Marta menangis dan berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Marta dan Maria orang-orang yang punya iman. Mereka disayang Tuhan Yesus. Dan ini kata-kata Marta lagi ya, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kemudian kata Tuhan Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Dan ini jawaban Marta, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Tuhan Yesus sudah mengajar Marta dan Maria, kita pernah baca ya. Ini jawaban Tuhan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Saat kita meninggal, kita percaya kita akan dibangkitkan pada akhir zaman untuk berkumpul dengan Tuhan Yesus. Seperti iman Marta ini. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada akhir zaman akan dibangkitkan. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Amin ya. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Percayakah engkau akan hal ini? Tuhan Yesus bertanya kepada Marta. Apakah Marta percaya? Dan ini jawaban Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Ucapan iman dari Marta, aku percaya ya Tuhan, engkau adalah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Amin ya. Kemudian Marta memanggil Maria. Maria bangkit ya, diikuti orang-orang yang berada di rumah Maria, karena mereka menyangka bahwa Maria itu akan datang ke kubur Lazarus untuk berkabung, tapi ternyata mereka menemui Tuhan Yesus. Dan ini perkataan Maria ya. Ya Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ini perkataan Maria ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masgulah hatinya. Tuhan Yesus hatinya tersentuh ya, dan ia sangat terharu. Di manakah dia kamu baringkan? Ini pertanyaan Tuhan Yesus. Kemudian mereka menjawab, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Tuhan Yesus ikut menangis karena sayangnya terhadap Maria, Marta, dan Lazarus. Tuhan Yesus ikut menangis. Kemudian kata-kata orang Yahudi kepada Tuhan Yesus ya, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Mereka berkata seperti itu karena melihat Tuhan Yesus menangis, ikut menangis bersama Maria. Kemudian ada orang yang berkata, yang ingat ya perbuatan Tuhan Yesus, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Orang-orang Yahudi yang kemarin mau melempari Tuhan Yesus. Kemudian masgulah ya hati Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus pergi ke kubur. Kalau kubur kan bukan seperti di sini ya, dikasih tanah. Kalau kubur di sana seperti Tuhan Yesus waktu
setelah disalib Tuhan Yesus dikasih di kubur batu ya. Jadi ditidurkan di atas batu dan ditutup seperti di gua, ditutup batu yang besar. Ini kata-kata Marta, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawaban Tuhan Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Kemudian Tuhan Yesus menengadah ke langit dan bersyukur. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Tuhan Yesus dengan keras, Lazarus, marilah, keluarlah. Lazarus bangkit. Saat bangkit masih terikat ya. Di sini dikatakan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kemudian Tuhan Yesus minta orang-orang untuk membukakan kain itu. Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Amin ya. Benar-benar kejadian ini Tuhan izinkan agar apa? Mengajar murid-murid Tuhan Yesus agar percaya, lebih menguatkan iman murid Tuhan Yesus. Amin ya. Inilah Tuhan Yesus kita, yang dilakukan Tuhan Yesus kita selama di bumi, menguatkan iman murid-muridnya, yang tujuannya agar mereka mengajar. Saat orang-orang Yahudi menyalibkan Tuhan Yesus, mereka menolak Tuhan Yesus tidak menyerah. Mereka mengajar Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, kemudian menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan Injil ini, kabar sukacita, kasih karunia, bahwa Tuhan Yesus ada rahmat dan belas kasih itu sendiri, di mana Tuhan Yesus akan datang lagi ke dunia seperti saat Tuhan Yesus naik ya, caranya pun akan sama. Tuhan Yesus akan turun dari langit untuk mengajar, menguatkan manusia. Tuhan Yesus mengajar lebih dulu murid-muridnya. Mujizat demi mujizat tidak pernah selesai mereka lihat dengan mata dan kepala sendiri. Mereka lihat setiap harinya. Bahkan sekali mujizat Tuhan Yesus itu memberi makan 4.000, 5.000 itu tidak hanya memberi makan, tapi sebelumnya mendoakan, mengajar. Tapi karena Tuhan Yesus berbelas kasihan ya, mereka kalau nanti balik ke rumahnya padahal sudah 3 harian ya, 2-3 harian mengikuti Tuhan Yesus, kalau balik ke rumah mereka nanti akan pingsan. Karena belas kasihan Tuhan Yesus memberi mereka makan saat bertanya dengan murid-murid Tuhan Yesus, apa yang kalian punya? Kemudian murid-murid berkata, Tuhan perlu beberapa ini untuk membeli makanan. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, apa yang kalian punya? Saat itu ada anak kecil yang punya 5 roti 2 ikan. Saat Tuhan Yesus memberi mujizat, malah sisa 12 bakul, belum ikannya. Jadi Tuhan Yesus itu melakukan mujizat itu tujuannya juga untuk menyatakan kemuliaannya dan mengajar murid-muridnya agar lebih percaya lagi. Itu tujuan Tuhan Yesus. Karena apa? Saat orang-orang Yahudi itu menolak Tuhan Yesus, bahkan menyalibkannya, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengajar sampai ke penjuru dunia, bahwa jalan ke surga itu hanya lewat Tuhan Yesus saja. Amin ya, benar-benar menguatkan kita, mengajarkan kita. Ini loh Tuhan Yesus kita yang sampai saat ini masih berbicara. Tuhan Yesus kita benar-benar nyata. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan.
Bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Amin ya. Puji Tuhan. Amin.